Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar adik-adik? Ya, kakak berharap semua adik-adik yang ada di rumah tetap sehat selalu ya. Ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Adara mau perkenalkan diri. Di samping Kak Adara ada Kak Anji yang akan membawakan pujian pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Biar lebih semangat kita bangkit berdiri ya. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Halo adik-adik, selamat datang di sekolah minggu ya. Ketemu lagi sama Mbak Tata. Nah, Mbak Tata hari ini mau cerita. Ceritanya dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Yang belum bisa mendengarkan ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Wah, jauh banget ya. Lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu
kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang ia katakan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik tahu nggak ya ceritanya itu tentang apa? Wah, belum tahu ya? Nah, ceritanya yang udah Mbak Tata bacakan tadi, jadi ketika Tuhan Yesus itu berumur 12 tahun, sama ayah dan ibunya itu mereka pergi ke suatu tempat untuk merayakan Paskah. Wah, tempatnya tadi di mana ya? Ya, di Yerusalem tempatnya. Nah, Yusuf dan ayah ibunya itu merayakan Paskah di sana, adik-adik. Kemudian setelah Paskahnya itu selesai, mereka pulang ke rumah mereka. Wah, rumahnya di mana ya tadi ya? Ada yang ingat nggak? Hurufnya depannya N. Ya, mereka pulang ke Nazaret. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus itu nggak ada. Orang tuanya kaget. Loh, kemana anakku? Kok anakku nggak ada? Tuhan Yesus kaget. Ayah ibunya juga kaget. Karena Tuhan Yesus nggak ada di dalam rombongan itu. Padahal mereka tadi bersama-sama dengan keluarganya ya. Kok Tuhan Yesus mencar sendiri ya? Wah, umur 12 tahun udah berani. Hebat ya adik-adik. Nah, kemudian setelah ayah ibunya kaget, terus dicari, kok anakku nggak ada, tadi kemana ya? Terus mereka pergi kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mencari anaknya, untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, kemudian mereka mencari di Yerusalem, mencari ke sana kemari, semua tempat dikelilingi, tapi tidak ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi setelah 3 hari mereka mencari, Tuhan Yesus baru ketemu. Ingat nggak tadi tempatnya di mana? Tuhan Yesus ketemunya di mana ya? Ya, di Bait Allah. Jadi Tuhan Yesus itu ternyata di Bait Allah selama 3 hari. Padahal orang tuanya udah nyari di mana-mana tapi nggak ketemu. Terus ketemu, dia udah ada di Bait Allah. Terus apa yang terjadi di sana adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus di Bait Allah itu sedang duduk bersama ulama, bersama dengan para ahli Taurat. Loh, apa yang ia kerjakan ya? Ternyata Tuhan Yesus bertanya, menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam diskusi itu adik-adik. Wah, Tuhan Yesus sangat berani ya. Masa baru umur 12 tahun udah berani diskusi sama orang tua, sama ahli Taurat. Wih, keren banget ya Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus itu ternyata nggak takut adik-adik. Walaupun dia masih kecil, dia itu berani menjawab, berani bertanya kalau dia nggak tahu. Nah, itu adik-adik kerennya Tuhan Yesus, hebatnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus mencontoh apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Harus jadi apa, Mbak? Harus jadi orang yang cerdas. Jadi, cerdas itu tidak hanya pintar saja, tidak hanya pintar di sekolah. Lalu apa, Mbak? Cerdas itu bisa jadi adik-adik berani. Adik-adik berani bertanya, berani menjawab, itu sudah termasuk cerdas. Adik-adik cerdas dalam bertindak,
Ayo, dulu sebelum ibadah Natal anak dirayakan, pada tanggal 12, Mama Tika bilang apa? Ada 3 kata ajaib toh? Apa? Masih ingat nggak? Tolong, terima kasih, dan maaf. Itu ketika adik-adik sudah melakukan 3 kata ajaib dari Mama Tika itu, sudah melakukan tindakan yang cerdas, seperti Tuhan Yesus. Keren ya? Yuk, berbuat yang cerdas, bertindak yang cerdas, seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerdas itu tidak hanya dilakukan ketika adik-adik di sekolah saja ya. Adik-adik di rumah juga harus cerdas. Adik-adik disuruh membantu orang tua juga harus mau, juga harus nuntut. Nurut itu sudah termasuk cerdas adik-adik. Seperti Tuhan Yesus tadi, ketika temui sama ayah ibunya, Tuhan Yesus disuruh pulang, Tuhan Yesus manut, Tuhan Yesus nurut. Itu sudah termasuk cerdas. Yuk contoh Tuhan Yesus yuk. Nah adik-adik, kemudian anak Tuhan Yesus itu pasti hebat, pasti keren, pasti berani ya. Mau sama kayak Tuhan Yesus yang jadi pemberani? Mau dong. Nah adik-adik, sekian yang Mbak Tata sampaikan. Selamat Hari Natal dan selamat melaksanakan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Selamat menjadi pemberani, selamat menjadi orang yang cerdas, menjadi anak yang cerdas. Siap ya? Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2021. Wah, minggu depan pas sekolah minggu udah tahun baru nih. Yuk kita berbahagia. Kita bersuka cita merayakan cinta kasih Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang cerdas dan pemberani ya. Amin. Yuk kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami boleh melaksanakan sekolah minggu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua dan kiranya Engkau membantu kami untuk menjadi anak-anak yang cerdas. Jadikan kami anak-anak yang pemberani, cerdas dalam bertindak, cerdas dalam berperilaku, cerdas dalam bertutur kata maupun cerdas dalam segala hal. Tuhan berkati kami agar kami dapat meneladani seperti yang Engkau berikan contoh. Tuhan, kami mau merayakan sukacita Natal ini dengan penuh bahagia. Kami mau menyebarkan cinta kasih ini kepada sesama agar kami bisa saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini sudah boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur buat kakak-kakak, buat mas-mas, buat om-om yang sudah membantu kami di dalam melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Sampai bertemu ya. Terima kasih Kakak Tata sudah membawakan firman pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian terakhir, Gitar Surga Bergema. Yuk berdiri yuk. Gitar surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera